Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan dalam acara Ngabalis Ngaji bareng Al-Kais di channel YouTube Al-Kais. Pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang riya. Riya adalah penghantar manusia menuju neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Faqih Abu La'id menuturkan dari Muhammad bin Al-Fadl bin Ahnaf, dari Muhammad bin Ja'far Al-Karabisi, dari Ibrahim bin Yusuf, dari Ismail bin Ja'far, dari Amr pelayan Al-Muttalib, dari Asim, dari Muhammad bin Labid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikumur syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala riya. Yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujazal ibadu bi'amalihim idhabu ilal ladina kuntum tura'una lahum fid dunya fangduru hal tajiduna indahum khairan. Sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah syirik kecil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Beliau bersabda, riya. Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman kepada orang-orang pada hari pembalasan nanti, pergilah kamu kepada orang yang kamu pameri sewaktu di dunia, maka lihatlah apakah kamu akan mendapatkan atau memperoleh kebaikan dari mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sampaikan melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kita beramal, beraktivitas, beribadah karena manusia, maka pada hari kiamat kelak, pada hari pembalasan di mana kita telah dihisab, maka Allah usir kita dari hadapannya, seraya pergilah kepada orang-orang yang kamu pameri ibadahmu, kamu perlihatkan amal-amalmu, kamu perlihatkan seluruh aktivitas kebaikanmu kepada mereka, dan amal kita ternyata ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari Adi bin Hatim Al-Ta'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'maru bi unasi minan nasi yaumal qiyamah ilal jannati hatta idza danau minha wastansaqu raihataha wa nadaru ila qusuriha wa ila ma'adallahu li ahliha nudu an asrafuhum anha la nasiba lahum fiha fayarji'una bi hasratin wa nadamatin ma raja'al awwaluna wal akhiruna bimithliha fayaqulu ya Rabbana law adkhaltana an-nar qabla an turina ma araitana min thawabi ma addadtahu li awwaliyan ika wa yaqulullahu ta'ala aradtu bikum dzalika kuntum idza khalautum barastumuni bil adaimi wa idza laqitumun nas laqitumuhum muhbitina yakni mutawasi'ina tura'unan nas bi'amalikum khilafa ma tantawi alaihi qulubukum hibatumun nas walam tuhabuni wa ajlaltumun nas walam tajulluni wa taraktumun nas walam tatruku ilayya fal yawma udhiqukum alima iqabi ma'ama haramtukum min jazili thawabi. Pada hari kiamat kelak ada sekelompok orang yang disuruh masuk ke dalam surga. Ketika mereka dekat dengan surga, telah mencium harumnya surga dan telah melihat istana-istananya serta apa yang dijanjikan Allah kepada penghuninya, mereka diseru agar berpaling, berbalik arah keluar dari surga, karena mereka tidak berhak tinggal di dalamnya.
Kemudian mereka kembali dengan perasaan menyesal dan kecewa yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang terdahulu maupun kemudian. Lalu mereka berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhan kami, seandainya Engkau masukkan kami ke neraka sebelum Engkau perlihatkan kepada kami balasan yang Engkau janjikan kepada kekasih-kekasih-Mu yang telah kami lihat, maka hal itu akan lebih baik bagi kami." Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada mereka, "Aku sengaja berbuat begitu kepadamu, karena bila kamu berada di tempat sunyi, kamu terang-terangan melakukan dosa besar kepadaku. Dan bila kamu berada di tengah-tengah orang yang banyak, kamu berlagak alim. Kamu pamerkan amal-amal kebaikanmu kepada manusia, berbeda dengan apa yang terkandung di dalam hatimu. Kamu menganggap hebat kepada sesama manusia, tetapi tidak menganggap hebat kepadaku. Kamu mengagungkan sama manusia, tetapi tidak mengagungkanku. Kamu meninggalkan kejahatan karena manusia dan tidak meninggalkannya karena aku. Maka pada hari ini aku menyiksa kamu dengan siksaanku yang sangat pedih, serta mengharamkan keagungan balasanku kepadamu." Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah keadaan orang-orang yang melakukan perbuatan riya. Mereka beribadah untuk dipamerkan kepada manusia. Mereka melakukan amal untuk dilihat manusia. Tetapi ketika mereka dalam keadaan sepi, tidak ada yang melihat, mereka berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa diketahui manusia. Mereka bangga dengan perbuatannya karena tidak diketahui manusia. Mereka bangga dengan perbuatan baiknya karena dipuji manusia. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai hati kita, diri kita terhinggapi oleh riya atau syirik shagir sebagaimana yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa ia berkata, orang yang riya itu memiliki 4 ciri. Ciri yang pertama adalah malas beramal bila ia sendirian. Malas beramal bila ia tidak dilihat orang. Malas beramal ketika dia dalam keadaan kesepian. Yang kedua, rajin beramal bila bersama dengan banyak orang. Rajin beramal bila dilihat orang. Dan yang ketiga adalah ciri orang-orang yang riya, yaitu meningkatkan amalnya ketika dipuji orang. Dan yang keempat, mengurangi amalnya ketika mereka dicela orang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ciri orang-orang yang melakukan riya, dan balasan mereka tidak akan diterima amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bentengi diri kita. Kita tebalkan kekuatan iman kita. Kita kuatkan hati kita, sehingga apa yang kita lakukan hanyalah semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 cara, 3 amal yang bisa membentengi manusia dari perbuatan riya. Sebagaimana diriwayatkan dari Syakik bin Ibrahim Az-Zahid bahwa ia berkata, bentengnya amal itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah keyakinan bahwa amal itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan bahwa yang kita lakukan semata-mata karena kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita tidak lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menuntun kita, karena tidak ada kekuatan bagi manusia. Agar apa? Kita dengan seperti itu akan menghilangkan sikap ujub kita, sikap riya kita. Yang kedua, benteng amal itu adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang patut untuk mencari ridhonya kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengharapkan ridha Allah dalam rangka untuk menghilangkan hawa nafsu kita, bahwa apa yang kita lakukan semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benteng amal yang ketiga, yaitu mengharapkan pahala, balasan amal-amal yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala balasannya, bukan dari pujian manusia, bukan dari
sikap-sikap yang diberikan, penghargaan yang diberikan oleh sesama manusia. Agar apa? Sehingga kita tidak menimbulkan sikap tamak, riya dan ujub kita. Kita cari pahala itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan cari kebaikan di depan manusia. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan iman kita dan ikhlaskan hati kita, ikhlaskan semua perbuatan kita untuk senantiasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.